Doa adalah tindakan rohani yang paling indah. Doa juga merupakan hal yang paling misterius. Kita akan menggunakan beberapa pertanyaan untuk melihat betapa misteriusnya doa itu. Pertanyaan-pertanyaan ini sulit dijawab, tapi bukan tidak dapat dijawab. Hanya sedikit orang yang memiliki jawabannya. Karena itu, hanya ada sedikit orang yang dapat menggenapkan pekerjaan Tuhan dalam doa. Hanya doa-doa yang dipanjatkan menurut prinsip doa merupakan doa-doa yang bernilai. Pertanyaan kita adalah mengapa kita harus berdoa? Apa gunanya? Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Kuasa. Tetapi mengapa Dia hanya bekerja setelah kita berdoa? Mengapa Dia tidak melakukannya sendiri saja? Mengapa hanya yang berdoa menerima? Yang mencari mendapat, dan yang mengetuk yang dapat masuk? Mengapa Alkitab mengatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa? Kita tahu bahwa Tuhan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Bila memang Tuhan menghendaki untuk membuka pintu, mengapa Dia harus menunggu kita mengetuk? Mengapa Dia tidak membukakan pintu saja seturut dengan kehendaknya, tanpa kita harus mengetuk? Adakah Tuhan tidak akan membuka pintu bila kita tidak mengetuk? Apakah Tuhan mau bila kehendaknya tertunda karena menunggu kita mengetuk? Apakah Tuhan mau kehendaknya terbatasi karena kita tidak mengetuk pintu? Jika kehendak Tuhan dibatasi oleh kita seperti ini, apakah Tuhan benar-benar Maha Kuasa? Bila Tuhan Maha Kuasa, mengapa Dia tidak membuka pintu tanpa kita mengetuk? Mengapa kehendaknya harus dikendalikan doa kita? Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan melihat bahwa doa merupakan suatu misteri besar. Di sini kita dapat melihat prinsip pekerjaan Tuhan, di mana umat Tuhan harus berdoa sebelum Tuhan bekerja. Tuhan hanya akan menggenapkan kehendaknya saat umatnya menaruh perhatian kepadanya di dalam doa. Doa adalah tindakan orang-orang percaya untuk bekerja sama dengan Tuhan. Doa adalah penyatuan kehendak orang percaya dengan kehendak Tuhan. Doa orang percaya adalah ucapan kehendak Tuhan di surga. Doa bukanlah ucapan keinginan kita sendiri, memohon agar Tuhan iba pada tangisan kita, dan akhirnya memenuhi keinginan kita. Doa bukan untuk memaksa Tuhan mengubah kehendaknya, atau melakukan apa yang tidak dikehendakinya. Doa adalah permohonan orang-orang percaya di hadapan Tuhan, agar Tuhan menggenapkan kehendaknya. Doa tidak mengubah apa yang telah Allah tetapkan. Doa hanya menggenapkan apa yang telah Allah tetapkan. Sebaliknya, kurang doa atau tidak adanya doa akan mengubah banyak hal. Saat umat Tuhan tidak bekerja sama dengan Tuhan, Tuhan akan membiarkan banyak hal yang ditetapkannya tidak terpenuhi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat ini mengacu pada doa. Itulah sebabnya setelah ayat ini Tuhan mengatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Ayat-ayat itu menunjukkan hubungan antara doa dan pekerjaan Tuhan. Tuhan di surga akan mengikat atau melepaskan apa yang telah diikat atau dilepaskan oleh anak-anaknya di bumi. Dalam hal ini Tuhan tidak mengerjakannya sendiri. Sebaliknya Dia ingin agar umatnya mengikat atau melepaskan hal-hal itu di bumi terlebih dahulu. Baru kemudian Dia menggenapkan hal-hal itu di surga. Tuhan rela dan senang membiarkan semua pekerjaannya dikelola oleh umatnya. Untuk itu kita harus mendengarkan kehendak Tuhan dengan baik.
agar jangan ada keinginan daging yang terselip di sini. Hal ini bukan berarti bahwa ketika suatu hal diikat di bumi, Tuhan dipaksa untuk melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tuhan di surga mengikat apa yang telah diikat di bumi, karena memang Tuhan berniat untuk mengikat hal itu. Sepanjang waktu Tuhan menunggu hal ini. Tuhan mau mengikuti permintaan umatnya, menunjukkan bahwa hal itu sudah menjadi kehendaknya dari semula. Lalu mengapa Tuhan tidak mengikatnya lebih cepat? Mengapa dia harus menunggu hal itu diikat di bumi? Apakah hal ini berarti bahwa bila kita menunda, Tuhan akan menundanya di surga? Mengapa yang Tuhan kehendaki dari semula untuk diikat, hanya akan diikat bila hal itu diikat di bumi? Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah agar manusia bersatu dengannya untuk menghancurkan iblis dan pekerjaannya. Ini adalah tujuan penciptaan, juga tujuan penebusan. Bila umat Tuhan tidak menaruh perhatian dan kehendak mereka tidak tunduk pada Tuhan, dan bila mereka tidak menyatakan kesatuan dengan Tuhan di dalam doa, Tuhan lebih suka menunda daripada melakukannya sendiri. Tuhan telah memberikan suatu kehormatan besar bagi umatnya, agar umatnya bekerja sama dengannya. Bila anak-anak Tuhan mau menghentikan alamiahnya, tunduk pada kehendak Tuhan, peduli terhadap kemuliaan Tuhan, dan lebih berpegang pada firman Tuhan, tujuan kekal Tuhan di zaman ini akan lebih cepat tergenap. Karena orang percaya terlalu memperhatikan diri sendiri dan tidak bekerja sama dengan Tuhan, banyak musuh dan pelanggaran yang tetap tidak terikat, dan begitu banyak kasih karunia tidak dilepaskan. Tuhan mempercayakan begitu banyak perkara kepada kita. Apakah kita juga percaya kepada Tuhan dengan cara yang sama? Bagaimana kita mengikat dan melepaskan apa yang dikehendaki Tuhan? Jawaban Tuhan adalah dengan kita meminta di dalam keselarasan dengan kehendaknya. Ini adalah makna doa. Ini adalah doa tubuh. Ini adalah poin tertinggi dalam kerjasama kita dengan Tuhan. Arti sebenarnya dari doa adalah agar kita mencari tergenapnya kehendak Tuhan di dalam doa. Doa adalah indikasi bahwa kita menginginkan kehendak Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kehendak kita berdiri di pihak Tuhan. Tanpa doa seperti ini, tidak ada doa yang sejati. Hari ini berapa banyak doa kita yang menyatakan kehendak Tuhan? Berapa banyak doa yang mengesampingkan diri sendiri? Berapa banyak orang percaya yang benar-benar bekerja sama dengan Tuhan dalam doa? Berapa banyak orang percaya yang di dalam doa mengosongkan hati mereka untuk mencari Tuhan, serta meminta Tuhan untuk menggenapkan kehendaknya? Mari kita sadari bahwa hati yang egois masih sering menonjol di dalam doa kita. Berapa banyak doa yang adalah permintaan kita sendiri, keinginan kita, kehendak kita, dan rencana kita. Seseorang harus menyangkal diri dalam segala hal, juga harus menyangkal diri dalam doa. Karena itu mulai sekarang, kita harus hidup mutlak bagi Tuhan, tidak menyimpan apapun untuk diri kita sendiri. Kita salah bila kita berpikir bahwa doa adalah pernyataan keperluan kita, di mana melalui doa kita merengek kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Doa adalah meminta Tuhan untuk menggenapkan kehendaknya. Maksud Tuhan adalah untuk menggenapkan kehendaknya melalui doa orang-orang percaya. Hal ini bukan kita tidak boleh meminta Tuhan memenuhi keperluan kita. Kita harus lebih dulu memahami prinsip doa. Setiap kali kita memiliki suatu kekurangan dalam apa yang kita perlukan, kita harus bertanya, apakah kekurangan itu mempengaruhi Tuhan atau tidak? Apakah Tuhan berkenan terhadap kekurangan itu? Hanya setelah seseorang melihat keperluan itu adalah kehendak Tuhan, dia harus berdoa agar Tuhan menggenapkan kehendaknya. Hanya setelah mengerti kehendak Tuhan, dia harus berdoa untuk kehendak Tuhan itu.
dan meminta agar Tuhan menggenapkan kehendak-Nya. Masalahnya bukan apakah kita memiliki kekurangan. Masalahnya adalah apakah kehendak Tuhan tercapai atau tidak. Meskipun doa kita mungkin sama seperti sebelumnya, perhatian kita tertuju pada tergenapnya kehendak Tuhan, bukan pada pemenuhan kebutuhan kita sendiri. Disinilah letak kegagalan banyak orang. Orang berpikir bahwa kebutuhan pribadi mereka adalah sebuah prioritas. Bahkan setelah mereka mengerti bahwa Tuhan berkehendak untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka masih berdoa dengan kusuk untuk kebutuhan mereka sendiri. Kita seharusnya tidak pernah berdoa untuk kebutuhan sendiri. Tujuan Tuhan adalah agar kita dipenuhi dengan kehendak-Nya, sehingga kita melupakan kepentingan sendiri. Tuhan ingin kita bekerja sama untuk menggenapkan kehendak-Nya. Cara bekerja sama dengan Tuhan adalah dengan berdoa. Setiap kali kita melihat kehendak Tuhan yang berkenaan dengan kebutuhan kita harus menyingkirkan kebutuhan kita dan mengejar tergenapnya kehendak Tuhan. Inilah rahasia doa, dan inilah rahasia kemenangan dalam doa. Doa yang tulus adalah suatu perbuatan yang nyata. Doa yang meminta kehendak Tuhan digenapkan adalah suatu perbuatan yang mati terhadap diri sendiri. Kita harus mutlak terpisah dari diri sendiri, yaitu tidak memiliki sedikit pun kepentingan diri sendiri. Kita harus mutlak bagi Tuhan dan hanya mencari kemuliaan-Nya. Kemudian kita akan menyukai apa yang Tuhan sukai, mencari apa yang Tuhan cari, dan mendoakan apa yang Tuhan ingin kita doakan. Memang cukup sulit untuk tidak mementingkan diri sendiri, bahkan lebih sulit lagi untuk tidak memiliki kepentingan pribadi dalam mendoakan kehendak Tuhan. Orang yang mau hidup mutlak bagi Tuhan harus demikian. Bila kita tidak bekerja sama dengan Tuhan di dalam doa, atau mempersiapkan jalan bagi kehendak Tuhan melalui doa, Tuhan tidak dapat bekerja dan tidak akan bekerja. Tuhan berkehendak untuk melakukan banyak hal, tetapi karena anak-anak Tuhan tidak menaruh perhatian terhadap kehendak Tuhan, Dia terbatasi. Kita semua yang mutlak kudus bagi Tuhan harus berpikir, apakah setiap hari kita membatasi Tuhan? Jadi pekerjaan yang paling penting untuk kita adalah membuka jalan bagi Tuhan. Bersama Tuhan ada banyak hal yang mungkin terjadi, tetapi bila kita tidak membuka jalan baginya, semua akan menjadi mustahil. Marilah kita dengan sungguh-sungguh berdoa agar kehendak Tuhan dapat menjangkau segala penjuru. Adalah salah bila kita berpikir bahwa kita dapat menggunakan doa untuk membuat Tuhan menyerah dan mengubah apa yang telah ditentukannya dari semula. Sebenarnya doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan adalah sia-sia. Bila kita benar-benar mendambakan apa yang ditentukan Tuhan dari semula dan menolak apapun yang menghalangi kehendak-Nya, hal ini akan membuat Tuhan menggenapkan apa yang telah ditentukannya dari semula. Oleh karena itu, bila kita tidak benar-benar mengerti kehendak Tuhan, kita tidak akan dapat bekerja sama dengan Tuhan di dalam doa. Bila Tuhan akan mengirim pekerja dengan sendirinya, Tuhan tidak akan menyuruh kita untuk meminta pada Tuhan yang empunya tuaian. Bila nama Tuhan dikuduskan dengan sendirinya, bila kerajaannya akan datang tanpa kerjasama kita, dan bila Tuhan akan menggenapkan kehendak-Nya di bumi sendiri, Dia tidak akan mengajar kita berdoa seperti itu. Bila Tuhan akan datang kembali tanpa kepedulian gereja, Roh Tuhan tidak akan mengilhami para rasul untuk memohon agar Tuhan segera datang. Berdoa dalam kepedulian dengan Tuhan lebih penting daripada melakukan hal-hal yang lain. Dia tidak mau bekerja di mana tidak ada doa, di mana tidak ada kehendak umatnya yang bersatu dengannya. Persatuan kehendak ini adalah doa yang sesungguhnya. Tujuan berdoa adalah agar kita bersatu dengan kehendak Tuhan agar Tuhan dapat bekerja. Ketika kehendak kita bersatu dengan Tuhan, Tuhan dapat bekerja.
Tuhan memberkati.